who doesn't love pancake? They are soft and so fluffy, and great as sweet or savory option. For kids, it's perfect for their yummy breakfast. It only takes a few minutes, and here's the simple, colorful, healthy pancakes recipe. Rainbow pancake make our morning more exciting. We need wheat flour, sugar, baking powder, salt, egg, water, and vanilla powder. Throw all the ingredients into the bowl. Sift all together and mix until smooth. Don't forget to use Suncreep's veggie powder, which contains natural food coloring such as suji leaves, telang, and beetroot. Heat a lightly oiled frying pan over a medium-high heat. Pour onto the frying pan using approximately a quarter cup for each pancake. Brown on both sides. Stack them all into colorful pancakes and serve hot. Add some extra strawberries on top and a little drizzle of maple syrup or honey. Quick, easy, and healthy at the same time. In the afternoon, alongside lunch and tea, kids need to have snacks. Nutritious puddings are a great way of providing kids energy and essential nutrients. And now, we're gonna make a pudding unicorn series with pink beet. We're using a pudding unicorn series box, which contains pudding powder and sugar. Mix up with water and milk and cook over low heat. Stir frequently to prevent sticking and scorching until the liquid has started to thicken and bubble. Once the pudding has started to bubble, reduce the heat to low. Continue gently stirring, then remove from heat. Once the pudding has cooled slightly, pour into the molds until they are almost full. Refrigerate the pudding for a few hours until cold. When the pudding has cooled completely, remove it from the fridge and serve it with strawberries, milk, or any other kid's favorite topping. Ya, jadi hal lucu banget dan ini sangat sering banget ditanya-tanya oleh beberapa komunitas gitu ya. Bagaimana kok bisa sih berbisnis atau bekerja bareng sama istri gitu ya. Jadi memang ini challenge yang masih terus kita improve sampai detik ini gitu ya. Jadi bahwa bagaimana kita memposisikan diri gitu. Lucunya gini, jadi saat kalau di kantor itu Sandra atasan saya gitu ya. Tapi kalau di rumah saya yang berkuasa gitu. Jadi dulu di awal-awal, waduh, sering banget kita ribut gitu ya. Jadi kalau di kantor tuh masih kebawa gitu ya, bagaimana kita masih dulu, ngapain lu nyuruh-nyuruh gua gitu ya. Bukan, oh iya, maaf, salah, saya manajer operasi. Jadi itu yang terus kita maintain sampai sekarang, bahwa kita harus selalu sadar gitu ya, bahwa kita sedang ada di mana dan posisi kita apa dan siapa saat itu. Kalau sekarang ditanya bagaimana kita mengontrol itu, jadi kapan harus memposisikan sebagai suami dan kapan memposisikan sebagai partner adalah hitungannya sekarang tuh sudah detik gitu. Jadi oh ngomongin ini, oh gue jadi suami, oh ngomongin ini gue jadi operation atau finance. Awal-awal dulu lucu, waktu kita masih punya karyawan itu 2 orang gitu. Jadi berhubung saya di operation, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan operation tanggung jawab saya gitu ya. Jadi dari kita milih sayuran langsung, dari metiknya, memastikan bahwa sayuran itu sesuai dengan spek yang kita mau, kemudian belanja gitu ya. Jadi kalau mau kebayang, dulu saya pernah belanja, beli wijen itu 4 karung saya angkut pakai motor. Jadi kebayang atau nggak kebayang gitu ya. Jadi ya itulah lucunya gitu. Itu sampai sekarang masih menjadi selalu candaan saya sama Sandra gitu ya. Bagaimana dulu kita merasakan di titik itu. Namun alhamdulillahnya sekarang dengan tim yang sudah lebih kuat dan juga vendor yang lebih komitmen lagi, kita bisa membuat operationnya lebih lancar. Jadi 2020 itu kalau saya boleh jujur itu kerasanya mungkin kalau 2020 itu 12 bulan, itu mungkin kerasanya buat kita hanya 2 bulan gitu. 2020
seru sekali gitu ya. Jadi serunya macam-macam. Dari awal PSBB itu memang saya dan Sandra itu kita jadi motivator gitu ya. Motivator di kantor, bagaimana kita selalu menanamkan bahwa anak-anak atau tim itu nggak boleh panik gitu. Karena di saat corona semua toko tutup, pemasaran kita turun gitu ya. Tapi bagaimana kita harus selalu stay fokus untuk selalu berinovasi, selalu berpikir positif bahwa jika kita bisa berinovasi dan selalu relevan sama konsumen kita akan bisa terus bertahan dan even berkembang gitu. Alhamdulillahnya di 2020 kemarin sangat berkesan sekali. 2020 kemarin kita mendapat kado akhir tahun gitu ya, bagaimana kita akhirnya selama 2020 PSBB nggak pernah kemana-mana, di akhir tahun kita mendapat satu anugerah gitu ya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lewat salah satu acaranya, yaitu Anugerah Bangga Buatan Indonesia. Bagi yang memulai atau akan mau atau baru memulai bisnis adalah jangan pernah takut untuk bermimpi gitu ya. Karena saya pun sedang terus-terusan belajar untuk bagaimana untuk bermimpi yang lebih jauh lagi gitu ya, lebih tinggi lagi, bahwa setiap mimpi itu sangat mungkin untuk dicapai. Namun yang menjadi tantangannya adalah jangan lupa kita jangan hanya bermimpi saja, tapi kita juga harus merumuskan bagaimana kita mengeksekusi plan-plan tadi untuk mencapai mimpi tersebut. Jadi mimpi tinggi boleh, tapi kita start dari yang kecil dulu. Sehat itu seharusnya adalah pencapaian semua orang. Tapi begitu banyak definisi kesehatan yang sepertinya sulit untuk diwujudkan. Beruntung kini kita berada di masa di mana kesehatan adalah sebuah gaya hidup. Untuk itu, kami ingin membawa semangat itu, menjadikan kesehatan menjadi sesuatu yang mudah untuk diwujudkan. Dan Sunkrips adalah jawaban bagi kami. Tentu dulu ada keraguan, memulai sesuatu yang hanya dilandasi dari keresahan pribadi, yang menuntut saya dan suami untuk meninggalkan pekerjaan utama kami. Dulu saya merasa, apakah ini keputusan yang tepat? Apakah kami, dua ikan kecil, akan cukup mampu untuk berenang di lautan yang luas? Tapi beruntung, kami tidak hanya sendiri. Ada dukungan keluarga, teman, bahkan ada banyak kesalahan dan kegagalan yang kami lewati, yang menjadi pembelajaran, motivasi, dan alasan kami untuk kami tetap melangkah untuk menggapai mimpi kami. Sunkrips juga adalah pencapaian tim kami yang awalnya tidak cukup yakin untuk mengembangkan potensinya. Putra-putri daerah di sekitar kami, mereka yang awalnya kami ajak bergabung untuk mendukung kami, dan kini mereka menjadi aset paling berharga bagi kami. Kini peluang yang kami punya sedikit demi sedikit membawa kami kepada sebuah proses untuk mengembangkan diri, mengembangkan teman-teman di sekitar kami, dan mewujudkan misi hidup sehat yang menurut saya adalah misi semua orang, terutama bagi para ibu, demi buah hati tercintanya, demi generasi penerus bangsa. Kami telah mewujudkan sedikit demi sedikit mimpi kami. Semoga bisa menggerakkan semua orang, semua pemimpi.